Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam rumah Tuhan. Sebentar kita ingin memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum memulai kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh ucap syukur Tuhan. Buat pagi yang indah ini, Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini. Dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, semoga anugerah-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan, setiap ibadah kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap. Amin. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Saya undang Bapak Ibu berdiri semua. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
sanggup penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami mau diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bawa sembah hormat kami mau memuji Engkau. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur, kami angkat pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Terima kasih, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu
Sungguh indah Tuhan, karena Engkau selalu menolong, Engkau selalu memelihara kami Bapa. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan jalan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bagi umat semuanya semangat dan siap untuk memuji Tuhan. Mari semua katakan amin. Coba kasih salam kanan kirinya. Katakan apa kabarnya, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam rumah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa, biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali kita nyatakan, serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, dalam kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Amin. Satu pujian lagi, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia. Yes, benar Tuhan, Engkaulah Raja hidup kami dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Amin. Luar biasa ya. Amin. Sebenarnya saya tuh lagi batuk 1 minggu ini. Jadi satu kantor saya ini saya nggak ngerti ya penyakit saya. Yang jelas saya terkena batuk ini dari asisten saya. Tapi saya ngomong kemarin sama suami saya, kayaknya aku nggak mau pelayanan deh, Pi. Saya mau Kohendra deh. Tapi balik lagi ya, ketika kita melihat semua kebaikan Tuhan, saya jadi mau sharing sedikit Bapak Ibu semuanya. Mukjizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saya tuh hampir setiap minggu gitu. Kalau dibilang ada aja gebrakannya, ya pasti ada aja gebrakannya. Jadi singkat cerita, basic saya kan sebenarnya HR gitu kan. Terus 3 tahun yang lalu tuh bos saya tuh bahasa kasarnya tuh nendang saya buat bantu tim marketing. Sehingga akhirnya dari sales kecil sampai besar gitu kan. Sempat saya nanya sama Tuhan kenapa sih saya harus Tuhan tendang gitu kan, bantu gitu. Tapi di situ Tuhan bilang ya ikut aja gitu kan. Sehingga akhirnya Tuhan buktikan kasihnya ya. Tapi balik lagi ya, kadang semua kehidupan kita itu nggak mungkin berjalan mulus, saudara-saudara. Pasti ada yang nggak senang. Sehingga akhirnya 2 minggu lalu tuh tiba-tiba ada finance manager di kantor saya itu tuh adalah teman baiknya bos. Terus dia bilang sama bos, karena saya kan emang digaji di HRD ya, jadi saya bantu marketing itu dapat komisi sekian %. Dia mungkin bukan saya seujon ya bahasanya, dia mungkin lihat kayaknya udah terlalu besar nih ya komisinya, jadi dia bilang udah waktunya dibatasi. Terus saya ngomong bos saya, dibatasi? Saya baru kali ini dengar komisi marketing dibatasi. Sampai ada SVP marketing ngomong, kayaknya memang dia gak seneng sama kita Bu. Padahal dia lihat dulu perjuangan kita sampai keluar kota ninggalin anak cuma buat jualan dia. Terus saya bilang gini, ya gak apa-apa Mbak, kita pengaruhi bos aja ya Bu ya, biar supaya dia didepak aja sekalian. Dia ngomong gitu kan, saya bilang gini, gak boleh kayak gitu. Kita anak Tuhan Mbak saya bilang. Kalau di agama saya tuh, kalau Tuhan tutup pintu satu ini, saya yakin Tuhan buka pintu berkat lainnya. Saya cuma ngomong gitu sama dia, walaupun hati saya,
lu gara-gara ngelihat komisi sampai segini banyak, lu jadi iri ya. Terus bos itu emang karena ya temen ya, udah Mbak nanti sisanya saya yang bayar, dia bilang gitu kan. Mbak nggak usah berkecil hati, emang bos saya tuh baik ya. Terus saya bilang gini, Bapak, saya ini kan Kristen, saya percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya bilang, saya nggak perlu khawatir lah, saya ada di sampai sekarang. Dari Bapak tahu lah saya udah masuk ke perusahaan Bapak, sales Bapak berapa, sampai di angka berapa M itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan dia tuh dulu sampai nge-hire berapa orang gitu kan, marketing, tapi kok kayaknya nggak ada guna gitu kan. Sampai Bapak bisa tendang saya masuk ke divisi ini, saya mampu juga karena Tuhan yang mampukan saya bilang kan. Saya harus pegang double job kayak gini semua karena kebaikan Tuhan Pak. Jadi saya percaya kalau Tuhan tutup pintu satu ini, Tuhan akan kasih pintu berkat lainnya. Sehingga cerita saya udah 2 minggu gak ketemu bos. Bos udah wanti-wanti, pokoknya kalau sampai dia ngomong itu ke Mbak gak usah takut ya, sisanya dari saya. Iya Pak. Tiba-tiba hari Rabu, Mbak itu bapaknya dia pergi, jadi dulu dia yang pernah kerja sama. Jadi dia tuh kalau buat ke orang tuanya, dia tuh bisa sampai meninggalkan pekerjaannya. Dia pergi untuk ngurus keluarganya. Jadi mungkin dalam waktu beberapa bulan sampai beberapa tahun, kayaknya dia nggak megang kesini dulu. Dia bilang, hah serius Pak? Saya bilang itu. Iya. Jadi nanti untuk keuangannya under saya ya, nanti finance paling direct langsung ke saya. Saya langsung Tuhan, perasaan saya belum sempat ngomong ke orang ini gitu kan. Saya belum sempat bilangnya, adu argumen gitu. Tapi kok langsung jawaban saya ngomong gini sama bos saya, Pak, ini kayaknya hasil jawaban doa saya deh. Dia bilang gitu. Kenapa Mbak? Iya, saya padahal cuma ngomong sama Tuhan. Tuhan tuh buka pintu lain berkat ya, karena yang satu ini mau dibatasi nih Tuhan, saya bilang gitu. Terus serius banget, iya juga ya, saya juga berpikir kok bahasa dia tuh, kok doa anak yatim ini langsung Tuhan jawab. Saya bilang gini, bukan cuma karena yatim Pak, saya bilang itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya bilang gitu, iya ya Mbak ya, kalian tuh kok keren banget ya. Dia bilang, kalian doanya ke mana? Sampai bercandain ya, ke Gunung Kawi ya? Enggak lah, saya bilang, saya cuma berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan tutup pintu berkat yang satu Pak, saya percaya pintu berkat lainnya Tuhan sediakan Pak. Terus sampai bos saya, iya juga Mbak ya. Dia bilang, ya itu saya mau kesaksian apa di gereja? Saya bilang gitu. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena gak masuk logik saya ya, kok bisa secepat itu jawabannya. Sedangkan dia belum sempat ngobrol ke saya mengenai hal itu gitu. Niatnya dia tuh ngobrol tuh dalam waktu minggu-minggu kemarin, tapi karena bos saya yang sakit batuk ini sampai beberapa minggu, dia punya asma, jadi dia di rumah sakit. Jadi belum sempat ngobrol. Sekalinya bos nih ngasih info tuh dia tuh orang tuanya sakit dan tidak bisa masuk lagi. Itu sampai mungkin bisa sampai berapa tahun dia bilang. Saya bilang, wah Tuhan baik banget ya. Saya bilang, itu semua karena kebaikan Tuhan. Makanya saya dalam hidup ini saya pikir, terkadang tuh Tuhan tutup pintu berkat satu gitu. Terus kita bilang, Tuhan ya ampun. Dulu juga saya pernah kayak gitu ya. Saya kan jualan dimsum ya saudara-saudara. Jadi ada salah satu reseller saya, yang dimana saya tuh bisa dapat keuntungan dari dia tuh sebulan sampai 10 juta. Satu reseller. Terus tiba-tiba dia pindah gara-gara dimsum saya adalah masalah kena kulit tuh. Saya bilang sama Tuhan, parah banget sih Tuhan. Udah dia beli sama saya gede gitu kan, kenapa harus Tuhan pindahin dia? Terus Tuhan cuma ngomong gini, udah nanti saya kasih. Tapi puji Tuhan dia kasih, bahkan berlebih, bahkan berluber. Saya lihat sampai saya bilang gini kan, saya perasaan Tuhan ini usaha iseng-iseng loh Tuhan. Saya gak ada memakai promosi atau saya punya karyawan, tapi saya lihat pemeliharaan Tuhan, pintu berkat Tuhan bagi anak-anak yang berharap ya kepada Tuhan, itu luar biasa. Jadi buat Bapak Ibu yang ngerasa kayaknya pintu berkat ini lagi ketutup nih, gak usah takut.
pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Dia akan buka pintu lainnya untuk menolong dan memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap kebaikan, setiap pertolongan Tuhan yang tak ada habis-habisnya buat setiap kehidupan kami. Ajar terus kami berharap dan berpegang teguh dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang tiada yang dapat merendahkan. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang merendahkan aku, tak ada yang dapat merendahkan aku. Bila Kau yang membuka tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Karena ketika Engkau membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Dan ketika Engkau mengangkat, tidak ada satu orang pun yang merendahkan kami. Karena kami percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang mengerti dan peduli. Terima kasih. Pagi ini kami kembali akan bersama-sama belajar firman-Mu. Hamba yang tidak ada arti apa-apa, biar Allah Roh Kudus urapi setiap hati, pikiran, jiwa kami, agar kami boleh mengambil bagian yang terbaik. Kami bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati dari pertengahan ibadah sampai akhirnya. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama dari seluruh nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kembali kita sama-sama pagi hari ini kesaksian yang luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Dijawabnya cepat, saudara. Jawabnya cepat ya. Padahal bahkan bukan waktu yang sebentar gitu ya. Maksud saya sebentar dalam arti kata baru saja dibicarakan, tiba-tiba kok ada masalah dan harus meninggalkan dengan waktu yang lama. Artinya apa? Bahwa Tuhan yang melakukan ya. Sungguh saudara, kita bangga memiliki Tuhan. Khotbah pada pagi hari ini adalah mengembangkan dan menyalurkan karunia. Ya, diambil dari 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 8 dengan subtema sikap yang sehat dan positif saat menerima karunia. Ya, sebelum saya melanjut dengan khotbah yang hari ini, kita mau ingat kepada minggu yang lalu ada ya, masih juga dengan tema menyumbangkan dan menyalurkan karunia. Ada beberapa karunia yang sudah disampaikan, ya ada 12 karunia, yaitu karunia yang pertama ada karunia berkata-kata dengan hikmat, yang kedua karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ketiga karunia iman, karunia kesembuhan, ya karunia kuasa untuk melakukan mukjizat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia bernubuat, ya untuk menyampaikan pesan Tuhan, karunia untuk melayani, kemampuan untuk melayani, karunia untuk mengajar, menyampaikan ajaran, karunia untuk memberi, berbagi kepada orang lain, karunia untuk mengelola dengan baik, karunia untuk memberikan pertolongan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya bersyukur ya bahwa kasih karunia yang sudah disampaikan kepada kita, yang saudara sudah terima, entah ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan mungkin banyak, ya itu harus kita kembangkan. Kembangkan dalam arti kata bahwa kita terus harus mempertebal, terus tambah menguat, ya tambah menguat. Bukan kita sudah dapat karunia tiba-tiba kita jadi lemah atau kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, karena kasih karunia kita diselamatkan, tapi bukan karena perbuatan atau hasil usaha kita, tetapi karena Allah yang mengasihi kita. Pagi ini kita akan sama-sama bahwa bagaimana jemaat tahu cara menerima karunia dengan sikap positif. Ya, kita menerima karunia dengan sikap positif. Kita akan membaca sebelumnya dari 2 Timotius 1. Ya. 2 Timotius 1 ayat 6. Saya mulai. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Puji Tuhan. Masih
subtema bagaimana jemaat tahu menerima karunia dengan sikap positif. Jadi yang pertama adalah kalau dalam ayat yang ke-7 tadi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, saat ini dunia sedang berita-berita itu membuat kita menjadi takut. Banyak menjadi takut. Peperangan yang terus terjadi nggak henti-hentinya, terus malah bertambah. Negara satu bahkan sekarang Pakistan dengan India terus bahkan yang kelihatannya terus akan berkembang. Artinya bahwa ketakutan terus semakin mencekam. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ini yang harus kita pegang. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bangga sama Tuhan Yesus, saudara. Tuhan kita berkata bahwa Dia tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Yang Dia minta adalah kita taat, saudara. Ketaatan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi dikatakan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ini yang luar biasa. Bukan roh ketakutan. Bukan roh yang bermasalah membuat kita misalnya menjadi down, ya. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ini harus kita pegang, saudara. Membangkitkan kekuatan iman kita, kekuatan berharap kita pada Tuhan, kekuatan kita kepada Tuhan semakin teguh di dalam Tuhan, kekuatan kita menyembah Tuhan. Saudara, mungkin kita ada sudah jarang. Kalau biasanya dulu suka nyetel lagu-lagu rohani di rumah, ya. Sekarang lagu rohani mungkin sudah jarang setel. Maaf aja, doa juga jadi berkurang, ya. 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, ya kebetulan saya nengok kamar cucu kan di atas, kamar saya di bawah. Saya ngeliat kayaknya ada situasi kurang bagus, jadi saya naik ke atas. Pas kebenaran memang kagak ada yang lain, cuman ada suster gitu ya. Jadi saya naik dan suruh berdoa. Dan saat itu ya terjadilah namanya anak kecil ya yang bercanda, akhirnya kayak ngomong keras gitu ya. Yuk kita berdoa. Dan saya ajak mereka berdoa. Saya bersyukur sekali ya, maksudnya mereka sudah dibiasakan sama dedi maminya untuk berdoa sendiri. Saya bilang, sekarang nggak ada nih yang jaga ya. Mereka udah kokol yang berdoa katanya. Wah yaudah. Jadi mereka sudah terbiasa untuk berdoa. Tapi memang harus kita tetap mensupport, ya, memberikan kekuatan. Ya, akhirnya saya nggak mau pusing-pusing, langsung saya angkat lagu. Ya, Bapa Engkau baik. Ya saya angkat 2 kali dan bilang sekarang kau berdoa. Dia berdoa. Ya. Saya melihat, ya akhirnya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa kita di dalam keluarga kita justru bagaimana kita, bukan kita yang membuat masalah, maksudnya membuat kita membawa ketakutan bagi keluarga. Tetapi kita yang memberikan kekuatan, seperti firman Tuhan dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Firman Tuhan katakan setelah membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di situ ada bukan saja kekuatan, tetapi kasih juga disampaikan, dimaksud. Artinya bahwa kasih kita di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Saya terbawa sekali dengan kesaksian tadi ya. Saudara Dela bisa berani menyampaikan, ini Tuhan saya loh. Jadi menyampaikan ya, ini Tuhan saya. Ya, jadi benar-benar kalau tidak ada kekuatan roh di dalam kita, tidak berani berkata. Ya, tadi kalau nggak salah saya nangkap perkataannya, Tuhan yang bosnya dengan dia berbeda gitu ya. Tetapi dia berani, ini Tuhan saya. Itu yang kita tidak jangan malu. Ini tadi ada nih. Ya, saudara, ya
Ayat yang ke-8 itu. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya rasa Dela nggak merasa sampai menderita yang nyampaikan itu ya. Tidak sampai menderita. Tuhan inginkan supaya kita juga tidak malu bersaksi. Kita menyampaikan tentu yang wajar-wajar saja. Kalau tadi mah sangat-sangat wajar menyampaikan demikian. Ya, jadi si bos berpikir, oh rupanya Tuhan yang disembah Dela luar biasa. Baru saja tiba-tiba terjadi hal demikian. Bos saya berpikir begitu karena memang ikut merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti dan peduli akan kita. Saya percaya dalam situasi tadi, kalau saya lihat kesaksiannya Dela menangis, saya menangis kepada Tuhan. Berseru pada Tuhan, Tuhan hanya Engkau yang sanggup menolong. Ya. Dan dia dengan kuat, dengan imannya dia bisa berkata kepada bosnya, begini, ya. Tuhan, itu kata-kata yang luar biasa, saudara. Ya. Kalau ada orang yang mungkin menutup berkat, tetapi Tuhan saya sanggup untuk membuka pintu berkat. Itu luar biasa. Ya, itu membuat bosnya sehingga menjadi, ya maaf aja, kalau saya bilang terkagum lah gitu ya. Iya, terkagum. Karena dengan kejadian seperti itu dapat dilihat bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup menolong kita. Masalah kita apa saja? Apa sih yang membuat ketakutan buat kita saat ini? Apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi kesulitan kita? Apa yang menjadi beban kita? Namun adakah kita menyerahkan ketakutan kita, masalah kita, beban kita, kesulitan kita kepada Tuhan? Adakah kita menyampaikan itu kepada Tuhan? Dan itu harus kita bawa kepada Tuhan. Hari Kamis adalah tempat untuk ibadah, doa. Bukan saja untuk para pengerja, tapi bagi mereka yang rindu untuk menjadi saling mendoakan, saling menguatkan. Mereka menjadi tim pendoa. Mungkin ada masalah, sampaikan, saya lagi ada masalah, boleh dong tolong bantu doanya ini. Ya. Saya sampaikan, kita sama-sama siap mendukung dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita sama-sama, ya, kita percaya. Dalam ayat ke-7 tadi bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Kita bangkit, kita harus semangat, kita harus tampil. Kalau mungkin kadang-kadang roh kita sama roh Allah kan kadang-kadang bisa bertolak belakang, nggak selaras. Roh Tuhan bilang, kamu udah berdoa, datang, kamu belum minta kepadaku, ya, jangan banyak ya mengeluh, jangan merasa bahwa seolah-olah Tuhan tuh nggak sanggup, ya. Tuhan siap menolong, Tuhan siap melakukan. Dia sanggup memberikan kekuatan, dia sanggup memberikan jalan keluar. Hanya adakah kita rindu? Jadi jangan lari di tempat, saudara. Tapi mari kita melangkah maju, ya, melangkah dan melangkah. Capai ya. Apa yang kita mau capai itu harus kita raih ke depan, ya, dan kita lari. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, dunia memang memberikan berita-berita ketakutan, ya. Udah peperangan, banyak usaha-usaha, saya dengar usaha, waduh banyak yang berantakan nih, maksudnya banyak yang gulung tikar. Aduh bagaimana ya, semua pada berteriak. Kesulitan di sana sini, omset turun, bermasalah, tagihan tidak lancar dan sebagainya, semua menjadi pusing. Bapak Ibu Saudara sekalian, cuma kepada Tuhan. Itu memang ketakutan, kita takut masalah-masalah itu, bukan gitu. Belum lagi saya harus bayar mungkin, aduh mana anak mau kuliah lagi, harus juga mana ini kerjaan udah dikurangin, ya. Kalau kayak Dela tadi luar biasa. Mau dikurangin, akhirnya gak dikurangin malah ditambah, ya, luar biasa. Udah benar dikurangin, pusing 7 keliling. Anak bukan satu ya, mau kuliah kan biaya banyak, mahal dan sebagainya.
Saudara, tidak ada yang lain, saudara. Kita cuma datang kepada Tuhan. Sampaikan isi hati kita. Ceritakan kepada Tuhan. Ini Tuhan, masalahku, aku tidak kuat. Tetapi aku tahu firman-Mu berkata bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Ya. Tuhan membawa kita itu melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Itu yang membuat kita. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama mau mengangkat iman kita. Ketika ada masalah, ketika ada beban, ketika ada kesulitan, ketika ada ketakutan yang menyerang kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berharap sama Tuhan. Kalau saudara mungkin berdoa biasa-biasa, saudara perlu berdoa tersungkur di kaki Tuhan. Kalau saudara sudah tersungkur tidak dijawab, saudara harus berdoa, doa dan puasa. Lakukan itu. Dia bukan Tuhan yang jauh, dia bukan Tuhan yang tuli, dia bukan Tuhan yang buta. Dia mengerti kebutuhan kita. Dia tahu kesulitan kita. Dia tahu masalah kita. Dan dia tahu ketakutan kita. Karena dia sumber kekuatan, maka dia sanggup untuk memberikan kekuatan pada kita. Yang penting ada hati kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita sudah kurang persekutuan kita, mari kita bangun lagi persekutuan kita dengan Tuhan. Kita kembali. Kalau bisa, kalau dapat, bukan tersungkur saudara. Kita rindu bisa dipeluk Tuhan, berpelukan dengan Tuhan. Artinya begitu dekatnya Tuhan dengan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, dunia memberikan ketakutan dan berita-berita yang mencemaskan, ya, bahkan ada hal-hal yang sangat, ya, kita nggak tahu. Emang kita berharap dengan pertolongan Tuhan kita dilalukan dengan permasalahan-permasalahan yang menyulitkan, yang membawa bencana. Saya teringat ada lagu zaman dahulu, ya. Disebut zaman dulu, emang lagu lama itu, ya. Tolong diputarkan, ya. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Silakan cerita. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekarang berjagalah, haleluya. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sekarang berjagalah, lihat dunia
Hanya bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah. Amin. Hanya berlindung di dalam sabda Allah kita mendapatkan kekuatan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Hanya firman Allah yang sanggup menguatkan kita. Firman Allah yang sanggup menopang kita. Firman Allah yang sanggup menghiburkan kita. Karena firman itu ada Allah sendiri. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mau tetap berpegang teguh, kita percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ini harus kita pegang, saudara. Ketika firman nyanyian tadi, berlindunglah dalam sabda Allah. Artinya kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Cuma firman Tuhan. Ketika kita bermasalah, kita berdoa, kita buka firman Tuhan, maka Tuhan memberikan petunjuk bahwa ketika kita baca firman Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan. Firman itulah yang menopang kita. Firman itulah yang mengangkat hati kita, sehingga iman kita boleh bangkit lagi. Tetapi bagi mereka yang membaca, cuman sayang kalau kita nggak baca, saudara, bagaimana firman Tuhan itu bisa bekerja di dalam kita. Makanya kita harus terus dekat dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Bahkan ada satu ayat, boleh satu ayat, cari ingat atau dibaca. Tentunya setelah dibaca diimani, dibaca diimani. Maka itu menjadi berkat, itu menjadi kekuatan, itu menjadikan support bagi kita. Jadi bahwa Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, roh yang bangkit kekuatan. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk di dalam bahwa ciri-ciri jemaat yang memiliki kesehatan rohani. Kita membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, ciri-ciri jemaat yang memiliki kesehatan rohani, pastilah dia tekun, pastilah dia selalu mencari Tuhan. Bahkan di sini yang luar biasa, bertekun dan saat ini mereka berkumpul tiap-tiap hari. Di mana? Dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Artinya berbagi. Mereka memiliki kesehatan, mereka suka berbagi. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Mereka tidak henti-hentinya juga mereka memuji Allah. Bahkan mereka disukai semua orang. Dan saudara, di sini bahwa Tuhan, ketika saya perhatikan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kok bisa Tuhan tambahkan? Kok bisa Tuhan tambahkan? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, tentunya dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 itu
Karena kita, demikian firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Oh, pantas Tuhan ya yang memberikan, menambahkan jiwa. Karena ada jemaat, mereka bersaksi tentang Tuhan. Mereka tidak malu. Ya, tidak malu. Kalau Rasul Paulus sampai menjadi terhukum, dia karena bersaksi menyampaikan kebenaran Tuhan. Kita mungkin belum tidak sampai terhukum, ya. Kita kadang-kadang mau bersaksi agak berat itu menyampaikannya. Saya kemarin acara di sini dengan para pendoa Jakarta Barat, se-Jakarta Barat. Saya karena para hamba Tuhan jadi ngobrol gitu ya. Jadi ngobrol mengenai kesaksian. Saya bilang, saya ceritakan saya terbeban untuk bersaksi. Sampai saat ini saya bilang saya bandel, saya nggak taat. Ya karena saya belum ada keberanian. Karena itu masalah itu sangat besar, saya ceritain sangat besar itu. Ya saya Tuhan selalu, kamu nggak usah ngomong macam-macam, ngobrol aja, ngomong baik-baik. Ya nggak usah cerita ini mungkin Yesus juru selamat, belum, nggak usah ke situ, ngomong biasa. Yang kalau saudara connect mungkin ada beberapa yang saya kata, saya belum berani untuk itu. Memang ada beberapa saya sudah lakukan tapi cuman kecil ya. Cuman Tuhan tuh pas ketemu, kata Tuhan ngomong sekarang, selain naik motor ngomong nggak ya, liwat. Bukan sekali 2 kali ya. Sebenarnya Tuhan kalau menurut saya kecewa dan sedih gitu. Bandel bener kok dilelangin ya. Suruh ngomong doang aja, nggak usah harus cerita ke saya. Saya pengennya nih, maaf Tuhan, maaf saudara-saudara, terlalu sombong gitu ya. Saya pengen kalau saya udah diberikan kuasa tuh kayak seperti itu, siapa yang menyembuhkan tuh cuma didoakan tuh yang di Kalimantan. Iya, itu sangat terlalu ya, itu sangat jauh. Bagaimana mungkin saya harus melakukan seperti itu dulu baru itu namanya jahat, perbuatan jahat. Saya jahat sama Tuhan. Memang Tuhan kan kasih sesuai dengan kemampuan iman kita, ya, sesuai dengan pengharapan kita, sesuai dengan kepercayaan kita. Kalau memang belum, jangan mengharap bahwa kita sanggup melakukan seperti kayak hamba Tuhan yang itu. Karena saya dulu suka buka di YouTube melihat hamba Tuhan itu rasanya mantap gitu ya. Saudara, tapi itu kan diukur dengan kekuatan, diukur dengan kesetiaan, diukur dengan berapa banyak yang sudah ia maksudnya dia lakukan untuk Tuhan. Sampai Tuhan tergerak mengurungkan kuasanya. Saudara, akhirnya juga saya berpikir, saya ngobrol, ya nanti saya ketemu, saya mau belajar dengar. Karena kemarin saya ngobrol sama hamba Tuhan. Jadi selain Tuhan tahu, hamba Tuhan itu tahu. Ya saya mau ngobrol aja dulu. Jadi nggak usah nyatain kesembuhan, nggak usah melakukannya, ngobrol aja ya, terbuka baik-baik ya, bicara ya apa adanya ya, cerita ya, baru sedikit-sedikit. Nah, saya punya Tuhan ya, punya Tuhan Yesus yang berkati saya gitu. Nah itu baru terbuka pelan-pelan. Nggak harus terus langsung puasa kayak gitu, enggak. Dulu saya begitu saudara. Sampai kapan nggak bergerak-gerak? Tuhan ingin supaya kita melangkah dulu saudara. Dari yang pertama, langkah pertama. Ketika ada langkah pertama, kita berani menyampaikan saksi, maka disusul dengan langkah kedua. Langkah pertama mungkin ya biasa saja, kedua juga masih biasa, ketiga. Tapi setelah 10 langkah kita sudah biasa jadi ngobrol. Jadi baru kita masuk kebenaran firman Tuhan. Saya punya Tuhan yang sanggup ya. Saya nggak bisa menyembuhkan. Nah itu udah poin-poin yang keberapa tuh kedatangan. Jadi harus dimulai dengan langkah pertama. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian belum juga berani untuk menyaksikan seperti kayak itu. Mari, saya juga mau belajar. Sudah berjanji sama hamba Tuhan. Ya, saya mau ngobrol biasa dulu. Nggak usah lakukan yang hal-hal luar biasa gitu.
kayak mengejutkan gitu, enggak. Yang biasa. Mari kita bersaksi, omong yang biasa, ya. Setelah berulang-ulang, biar Roh Kudus bekerja atas dia. Ketika Roh Kudus sudah bekerja, baru kita, boleh nggak saya berdoa buat Kak? Saya sih nggak bisa menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang saya percaya sanggup menyembuhkan. Yuk kita berdoa. Kan dia udah sering ngobrol, bertemu, pasti mau lah. Tapi kalau saya langsung ajak belum tahu, tiba-tiba langsung Tuhan Yesus berkuasa, nggak bisa. Memang sih pada zamannya Tuhan Yesus begitu, tapi kan sekarang berbeda. Ya, mari saudara dan saya, Bapak Ibu, sehingga perlu belajar bersaksi, membawa jiwa. Tadi saya katakan di dalam ayat yang bahwa Tuhan menambahkan jiwa. Wah, tuh hebat. Itu karena didahului kita yang sudah bersaksi. Ya, enggak bilang Tuhan tambahin, tapi enggak, ada orang-orang yang bersaksi. Ada anak-anak Tuhan yang bersaksi. Ada anak Tuhan yang mau dipakai sama Tuhan jadi Allah. Enggak usah harus menjadi hamba Tuhan, pendeta yang besar yang melakukan kuasa, enggak. Dari yang kecil saja Tuhan pakai, maka Tuhan terus memberkati. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Biarlah kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita lakukan, yaitu bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi ketika kita ada roh kekuatan, kita harus punya kasih buat orang lain, ya, kasih buat sesama, ya, dan kita tertib. Tertib ini juga dalam berbicara tentang apa, saudara? Hubungan kita sama Tuhan tertib nggak kita? Rajin ibadah, rajin berdoa, ya, rajin baca firman Tuhan dan sebagainya. Ini tertiban juga, ya. Bicara tentang ketertiban, tentang kasih kita coba dulu kalau misalnya ada orang yang mungkin kita benci, kita selesaikan. Maksudnya bermasalah, ya, kita mau selesaikan, kita minta maaf, itu dimulai. Itu terjadi hubungan pemulihan. Saat itu Tuhan tahu dan Tuhan akan melawan. Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati kita. Saya percaya Bapak Ibu mau dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ketika dunia ini sedang bermasalah, sedang dalam ketakutan, Bapak Ibu lah yang akan menjadi greget untuk menguatkan keluarga, ya. Kita mau tetap kuat sama Tuhan karena Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Mari kita mau angkat pujian, ya. Ya, bilang kau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ini adalah pujian seperti yang dinaikkan sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita tidak mampu kalau berjalan dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan ada berserta kita.
saudara sekalian, melalui lagu ini kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan untuk memimpin langkah kita dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Kita perlu Tuhan. Kita tidak mampu. Biar kita menyembah Tuhan, kita mencari wajah Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja atas kita, sehingga kita boleh dilayakan. Kita dapat berjalan bersama di dalam rohnya, sehingga kita mampu melewati segala ketakutan, berubah menjadi kekuatan. Kita mulai lagi katakan lagu ini. Kau telah sembahku, ya Bapa, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, haleluya, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan ada. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan ada. Sekali lagi, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan ada. Sebagaimana pujian yang kami naikkan hadirat-Mu ya Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu di dalam setiap jalan-jalan kami, sehingga kami dapat melewati jalan-jalan yang mungkin tidak rata, tapi kami siap karena kami bersama Tuhan, karena Tuhan menyertai kami. Maka kami dapat melewati jalan-jalan yang mungkin tidak baik, jalan-jalan yang sukar, dapat kami lewati karena dengan pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk percaya bahwa Engkau selalu ingin beserta dengan kami. Biar hati kami selalu berpaut sama Tuhan. Kami berseru, Tuhan tolong, mari berjalan bersama dengan kami Tuhan. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau. Kami perlu Roh-Mu Tuhan untuk memimpin dalam hidup kami, dalam dunia yang semakin hari semakin gelap, yang semakin mencekam dan penuh dengan segala ketakutan. Kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan, kami tidak akan takut lagi, karena Engkau beserta dengan kami. Allah Roh Kudus, jamah dan berkati setiap hati dan pikiran kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, agar kami tetap dalam Tuhan. Kami semakin setia, kami tetap bertahan sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.